Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil layla wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa khibaina wa dhawi arhamina wa asatidina wa ustadatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa muallimina wa muallimatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan mereka semuanya. Semuanya sakit, Allah anugerahkan kesembuhan yang sebaik-baiknya. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang menjalani hidup dalam musibah ataupun bencana, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita juga mohon pada Allah untuk kita dan mereka semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan, dan semua kebaikan yang kita harapkan dari Allah untuk kita dan mereka semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. أيها الإخوان والأخوات الحمد لله نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة باستمرار درسنا في درس الصرف والتصريف. Alhamdulillah kita jumpa lagi malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab khusus berkenaan dengan sorof dan tasrif. Ta'allamna fil usbu'il madhi darsana fi tasrifi al-af'al ila asma'il masdar. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengubah fiil ke isim masdar. Khasatan lil af'al al-thulathiyah al-mujarradah. Khususnya untuk fiil thulathi mujarrad. Linau al-awal al-wazan al-awal. Untuk fiil rumpun satu, wazan ke satu atau wazan pertama. في هذه الليلة نحن نود أن نستمر درسنا في تصريف الأفعال إلى أسماء المصدر للأفعال الثلاثية المجردة للنوع الأول الوزن الثاني. Kita belajar sekarang cara membuat isim masdar dari fiil mengubahnya ke isim masdar khusus fiil thulathi mujarrad untuk fil rumpun satu wazan yang kedua. Saya akan coba buka whiteboard terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sekarang saya tuliskan dulu tarikh dan hari. Al-yawm yawmus thulatha. Al-yawma yawmus thulatha. At-tarikh at-tasi min September sanata 2025 miladiyatan. Nah, chapter kita atau topik kita adalah tentang isim masdar. Isim masdar sulasi mujarad. Rumpun satu, wazan dua. Nah, ini. Hada huwa al-mawdu' alladhi sanata'allam fi hadhihi al-laylah. Baik. Bapak Ibu semua silakan sebelumnya buka dulu halaman 162. Silakan buka buku Al-Ajib jilid 4, jilid yang keempat dengan halaman 162 ya. Kita belajar mengubah fiil ke isim masdar dari fiil thulathi mujarrad rumpun satu wazan yang kedua. Nah, di sini saya beri contoh tiga fiil. Pertama kata-kata ba. Pertama kata-kata ba ya. Kata ba. Fiil rumpun satu wazan dua adalah fiil-fiil yang ain fiilnya fathah. Saya tulis ada tiga macam, ada kataba, lalu ada fataha, kemudian yang ketiga golaba ya, fataha dan golaba. Nah, Bapak Ibu semua, kataba, fatah dan golaba ini fiil rumpun satu wazan dua. Cirinya, fiil madinya, ain fiil dari ketiga fiil ini berharokat fathah. Tetapi pada saat diubah ke fiil mudhari, ketiganya berbeda ain fiilnya. Kalau kata ba, mudhari'nya menjadi yaktubu. Lihat huruf taknya. Semula kata ba taknya fathah, pada saat mudhari menjadi yaktubu. Tu harokat taknya menjadi dhamma. Sedangkan fathah mudhari'nya menjadi yaftahu. Fathah madinya taknya fathah ain fiilnya ya. Dan pada saat mudhari juga ain fiilnya fathah, tetap tak yaftahu. Jadi kalau yang kata ba yaktubu au, sedangkan fathah menjadi yaftahu aa, tak dan tak.
Lalu yang maaf, saya salah tulis nomor ya. Satu 2 3 bukan satu 2 dan 4. Nah, kembali. Silakan kata golaba pada saat mudhari menjadi yaglibu. Huruf lamnya atau ain fiilnya lihat. Golaba lanya fathah tapi mudhari yaglibu li kasroh huruf lamnya dengan formula AI. Nah, jadi kembali kepada bahasan ini. Kataba, fathah, dan golaba, tiga-tiganya adalah wazan fi'il sulasi mujarad rumpun satu wazan kedua. Tetapi ketiganya berbeda, yakni ain nya berubah. Kataba menjadi yaktubu, au, fathah menjadi yaftahu, aa, dan golaba menjadi yaglibu, ai. Nah, bagaimana ke isim masdarnya? Saya langsung tuliskan di sampingnya. Nah, isim masdar dari ketiganya, perhatikan. Kalau kata bayak tubuh, isim masdarnya bisa kita lihat ada dua ya. Kitabun dan kitabatun. Nah, kitabun dan kitabatun, dua-duanya ini adalah isim masdar. Tetapi ada perbedaan makna. Kitabun ini maknanya adalah buku. Buku. Sedangkan kitabatun maknanya adalah tulisan. Writing ya. Atau penulisan. Kitabun buku, kitabatun tulisan atau penulisan. Nah, kitabun ini bermakna kata benda. Sedangkan kitabatun selain bermakna tulisan, bermakna kata benda, tulisan, tapi juga bisa bermakna activity, aktivitas, pekerjaan. Nah, sehingga nanti kalau kita menggunakan masdar muawwal, lalu kita ubah menjadi masdar sharih, maka yang digunakan adalah kitabatun, bukan kitabun. Karena kitabun itu benda, sedangkan kitabatun aktivitas. Begitu ya. Nah, perhatikan kitabun dan kitabatun. Kitabun wazannya wazan fi'alun. Sedangkan kitabatun wazannya wazan fi'alatun. Lalu berikutnya, fataha yaftahu. Masdarnya fathun. Nah, ini juga kita temukan di Al-Quran ya. Kitabun kita temukan di Al-Quran banyak. Fathun juga ada. Inna, maaf. Idza ja'a Nasrullahi wal Fathu itu ada. Dalam surat Al-Fatih juga ada. Inna fatahna laka fathan mubinan. Itu juga fathan itu isim masdar. Atau juga futuhun. Ini pun sama masdar juga ya. Masdar. Nah, ada juga masdar miminya nih. Maftahun ya. Hanya jarang digunakan. Masdar mimi. Kemudian berikutnya golabun. Maaf. Golaba yaglibu masdarnya ada golabun, ada golabatun. Kata golabun di Al-Quran surat Ar-Rum kita baca ya. Gulibatir Rum. Maaf. Alif lam mim. Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di golabihim saya gelibuna. Golabun. Nah, golabun di sini maknanya adalah kekalahan. Sedangkan golabatun maknanya kemenangan. Kebalikan ya. Hum min ba'di golabihim saya gelibun. Mereka setelah kekalahan mereka akan menang. Itu dari kata golaba. Golaba sendiri artinya mengalahkan atau memenangkan juga sama. Tapi ketika masdarnya adalah golabun, wazan fa'alun, golabun maknanya kekalahan. Sedangkan golabatun, wazan fa'alatun, maknanya adalah kemenangan. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan. Meskipun sama-sama wazan dua, fil madinya, ain fiilnya sama, tapi mudhari'nya berbeda. Yang kita lihat di sini, masdarnya juga ada perbedaan kan? Kitabun, kitabatun, fathun, futuhun kan berbeda. Golabun, golabatun juga berbeda. Berbeda-beda ya. Nah, ini yang ada pada halaman 162 sebagai contoh. Nah, berikutnya untuk mengelaborasi, elaborate ya, kita silakan kembali lihat halaman sebelumnya. Silakan Bapak Ibu tengok halaman 29. Halaman 29. Baik, saya tuliskan di sini beberapa video ya. Kita mulai dari kata baroza.
Baroza. Baroza mudorenya ya bruzu. Oh, saya tulis saja langsung. Baroza ya bruzu. Ya bruzu. Apa masdarnya? Nah, ini menarik nih. Saya langsung saja buka dictionary ya. Baroza ini bisa jadi lebih dari satu. Saya buka kamus dulu. Al-Munjid. Baroza isim masdarnya. Kita coba cek. Kalau mau mudah sih, bisanya barzun begitu ya. Tapi kita apa fixkan untuk memastikan apa saja masdar-masdar yang terbuat dari kata baroza. Oke, baroza. Nah, masdarnya di sini buruz, buruzun, buruz. Baroza itu artinya nampak ya, nampak. Masdarnya buruzun, buruzun. Yang pertama, juga ada yang lainnya, masdarnya adalah barozun, barozun, barozun. Terus kita cek ada lagi yang lain tidak? Baroza. Hmm, sudah, sudah ya, cukup dua. Buruzun dan barozun, buruzun dan barozun. Oke, berikutnya taroka. Taroka modelnya ya truku. Nah, ini masdar yang populer adalah tarkun, tarkun, tarkus solati. Eh, apa tuh? Kayak dalam bahasa fikih itu sering kita temukan ya, ayat apa kata tarkun, tarkus solati, meninggalkan sholat. Nah, itu master dari taroka. Taroka ya turku. Berikutnya lagi jalaba. Nah, kalau jalaba ya jeribu ya. Jalaba ya jeribu. Jalaba ya jeribu. Bagaimanakah masdarnya? Oke, saya buka dulu. Jalaba. Jalaba ya jeribu. Masdarnya. Nah, ada jalbun, ada jalabun. Jalbun dan jalabun. Oke. Jalbun ada, jalabun juga boleh. Jalbun, wazan fa'lun ya. Ada jalabun. Berikutnya lagi, jalasa. Udaranya ya, Ya, jisu. Masdarnya yang populer, julus, julusun. Lusun. Julusun. Tetapi juga ada kita gunakan jalsatun. jelas satu. Jalsatun ya. Jalsatun. Saya akan coba cek lagi, barangkali ada yang lain. Julusun. Oh, ada juga majelasun ya. Majelasun. Oh, sebentar, mohon maaf. Untuk jalsatun tidak tepat. Yang benar adalah majelasun. Kalau jalsatun itu jamak dari jalisun, jalisani, jalasatun, bukan jalsatun. Mohon maaf ya. Ini yang digunakan ada masdar mimi menjadi majelasun. Majelasun. Sebagaimana maftahun. Nomor 4. Sekarang nomor 5. Jelas satu tak adalah Ustaz eh? Tak ada, Bu. Oke, baik. Tak ada jalsatun. Mohon maaf ya. Berikutnya lagi jamaah. Nah, ini populer ini. Jamaah yajma'u. Nah, ini jam'un. Sudah sering kita dengar, sering kita ucapkan. Atau jama'atun.
Sholat jamaah, sholatul jamaati. Jamaatun itu masdar dari jamaah. Begitupun jam'un, jamak dari jamaah juga. Nah, jam'un ini artinya kumpulan ya, kumpulan. Kan jamaah artinya mengumpulkan. Jam'un itu apa ya? Ya kumpulan. Apa bahasa ininya? Hmm, ya rombongan, rombongan. Grup Ustaz. Ya grup. Betul, grup. Jam'un. Disebut jamak karena grup tidak sedikit. Jadi beberapa orang. Sedangkan jamaatun ya berjamaah, berkelompok ya. Berkelompok ya, kelompok atau jamaah sudah jadi bahasa kita, jamaah. Oke, berikutnya lagi kita lanjutkan. Lalu hadoro. Ya, turun. Hadoro ya, Yang turun. sambil menghafal mudorenya ya, kita sebut ya. Hmm. Mudorenya yahdoru Ya. atau yahduru atau yahdiru gitu. Kita ucapkan bersama-sama agar hafal dan ingat. Masdarnya hudur, Hmm. hudurul kolbi atau hadorotun. Tapi ini berbeda maknanya nih. Hudur itu kan kehadiran, presence, presence ya, kehadiran. Nah, kalau hadoro itu peradaban, civilization ya, hadoroh, tamadun. Di Melayu digunakan kata tamadun, ada bahasa Melayu tamadun ya, Ada Ustaz. Ya, ya Ustaz. tamadun. Nah, itu Hmm. juga bahasa yang lain hadoroh, peradaban. Dari kata hadoroh, masdarnya hudurun dan hadorotun maknanya berbeda. Hudurun kehadiran atau presence ya, sedangkan hadoroh peradaban. Maaf, ini nomor 6 ya. Hadaratun. Hadorotun benar. Nomor Peradaban. nomor 7. Kharaja. Yakhruju. Kharaja ya khruju betul. Masdarnya macam mana? Khurujun. Yang populer khurujun. Artinya apa? Keluar. Keluar. Tapi juga ada kharaj. Nah, kalau kharaj ini teks, pajak. Kalau bahasa Indonesia pajak. Bahasa Melayu apa? Pajak, teks ya. Cukai, cukai. Oh ya, cukai, cukai betul, cukai. Oke, cukai. Berikut lagi nomor 8. Darosa, yadrusu. Yadrusu. Durusun. Nah, masdarnya darsun. Oh, darsun. Oh, durus itu jamak ya, Ustaz? Darsun zamannya durusun. Hmm. Ini artinya pelajaran. Artinya pelajaran. Pelajaran. Darsun, darsani zamannya durusun. Artinya pelajaran atau mempelajari. Darsun boleh bermakna pelajaran sebagai kata benda, juga boleh bermakna mempelajari, bermakna aktivitas. Masdar sorry. Nah, tetapi ada juga durusun, tapi bukan jamak. Masdarnya durusun, tapi durusun yang ini, yang kedua ini yang saya tulis yang kedua kali, ini bukan bentuk jamak tapi mufrad. Berbeda dengan durusun yang saya tulis pertama kali, yang saya beri warna merah nih. Nih, durusun yang saya beri warna merah, bulatan merah, ini adalah jamak dari darsun. Durusun artinya adalah pelajaran-pelajaran. Tetapi ada juga durusun, masdar dari darosa, tapi durusun ini adalah mufrad. Maknanya bukan pelajaran tetapi kehilangan. Hilang atau kehilangan. Durusul ilmi bidhahabil ulama'i. Hilangnya ilmu dengan kepergian para ulama.
Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ungkapan ini ya. Ustaz, afwan Iya, Ustaz. Bu. Iya, Bu. Durusun yang kehilangan ni fi'il madhi dan mudhari' sama juga. Seingat saya sama, tapi saya akan coba cek ya. Sebentar. Makasih banyak, Bu. Saya akan coba cek dulu ya. Makasih atas pertanyaannya. Jarosa, kita cek. Madinya Jarosa. Darosa, darosa. Ah, darosa ya durusu sama ya, Bu. Darosa ya durusu, durusun. Maknahu in maha, terhapus ya. Oh, Terhapus atau hilang. Terhilang, oh. terhilang. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Sama. Sama ya. Baik. Durusul ilmi bidhahabil ulama'i. Apa itu artinya? Hilangnya ilmu, keren hilangnya ulama. Ya. Hilangnya ilmu itu terjadi dengan kepergian para ulama. Meninggal Ustaz. Ya, di sini perginya boleh bermakna pergi meninggal, boleh jadi pergi bermakna ulamanya meninggalkan keilmuan. Tak lagi berkonsentrasi atau berfokus pada keilmuan, tapi berfokus pada yang lain. Sehingga ilmunya akan hilang karena fokusnya pindah. Semula objek kajiannya, objek yang dikerjakannya adalah ilmu, kemudian ia tinggalkan keilmuannya sehingga ia pergi ke yang lain. Kalau di sini itu banyak ya para ulama, kemudian mereka terjun dalam dunia politik, sehingga kemudian fokusnya sudah tidak lagi dalam bidang keilmuan tapi dalam dunia politik, sehingga lama-lama keilmuannya menjadi kurang 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 tajam, lebih banyak kepada dunia politiknya, sehingga kemudian ilmu yang semula ia miliki sedikit demi sedikit hilang atau lupa atau terhapus, in maha yan mahi gitu ya. Darus saya drusu. Kenapa hilang? Karena fokus ulamanya pergi dari semula bidang keilmuan menjadi bidang yang lain. Itu. Itu yang pertama. Tapi juga bisa bermakna kepergian di sini adalah kematian. Ya bisa dua-duanya. Sebab boleh jadi ada ulama yang dia masih hidup, tetapi ilmunya lama-lama hilang atau lama-lama tidak antusias, antusiastik, atau mungkin fokusnya sudah berbeda sehingga mengalami pergeseran. Durusul ilmi bidhahabil ulama'i. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9. Dakhola. Dan dahulu. Mudahnya ya? Ya Ya, dahulu. Dulu, sangat mudah. Nah, masdarnya, dukhul. Sudah sering kita baca, dukhul. Qabla dukhulina ila darsina. Saya sering mengatakan itu kan. Qabla dukhulina ila darsina. Nah, ini dukhul ini masdar sorry ya. Artinya masuk sebagai activity. Ada lagi dakhlun. Nah, kalau dakhlun ini income. Oh, yang tadi ya, khoroja itu ada tambahan ya. Khoroja masdarnya tadi khurujun dan khorojun. Ada satu lagi, saya lupa dan sekarang ingat. Ada satu lagi ini khorjun. Ada lagi khorjun. Sebentar, saya khorjun ya, khorjun. Maknanya adalah outcome, pengeluaran. Khorjun, pengeluaran. Sesuatu yang keluar dari seseorang. Sedangkan dahlun, sesuatu yang masuk dari seseorang atau dari sesuatu. Begitu. Kalau bahasa Indonesia menyebutnya dahlun itu pemasukan, khorjun itu pengeluaran. Oke, kembali ke muka surat 5, halaman 5. Dakhola ya dukhulun sama dahlun. Dukhulun itu masuk ya. Berarti ini makna masdar sharih. Lalu nomor 10, zahaba. Nah, ini Bapak Ibu.
banyak yang salah ucap di sini. Zahabayad, Iya, يذهب. zahaba yazhabu. yadhabu hanya fathah. Nah, masdarnya adalah zahabun. Zanya Zahabun. fathah. Bukan zihabun, tapi zahabun. Zahabun. Ini masdar sorry. Masdar bermakna aktivitas. Zahabun. Kalau zahabun emas. Emas. Zahabun. Tapi zahabun juga sigotnya sigot isim masdar juga ya. Zahabun emas. Kalau zahabun pergi. Kira-kira mengapa emas itu berasal dari kata zahaba yang bermakna pergi? Ada yang tahu tidak? Kenapa emas, gold, itu dalam bahasa Arab dibentuk dari kata zahaba yang maknanya pergi? Tahu Ustaz, tak tahu. Emas mahal. Ya, ya, ya mungkin ya, mungkin ini barangkali ya. Karena emas itu tidak abadi, dia akan pergi dari seseorang. Meninggal ditinggal. Iya, akan pergi, meninggalkan atau ditinggalkan. Maka sesuatu yang ditinggalkan atau meninggalkan itulah emas. Atau emas itu adalah sesuatu yang akan ditinggalkan atau sesuatu yang akan meninggalkan. Tidak selamanya orang bersama emasnya. Tidak selamanya emas juga bersama orang yang membelinya. Oh iya, ada juga ini ya masdar miminya ya madhabun. Kalau Nasab. dakhalun madkhalun. Masdar mimi gunakan mim aja di depan, fathah ma. Madkhalun madhabun. Kemudian masdar 11. Ini sambil kita menyebut kata per kata, sambil kita bahas ya barangkali Bapak Ibu nanti apa bisa kita urus bersama-sama nanti bisa sambil kita berbicara ya. Sehingga tidak hanya mengubah fiil kepada isim masdar tapi juga sekaligus juga kita uraikan makna barangkali ada filosofi dari makna-makna yang terkandung dalam fiil yang kita tuliskan atau isim masdar yang kita tuliskan. Berikutnya lagi roja. Mundurannya ya Yarji'u. يرجع. yarja'u atau yarju'u. Yarji. يرجع. Yarji. Yarji'u. Wa ilaihi wa ilaihi turja'ul umur beda lagi ya. Yarji'un. Di surat Yasin itu ada kata-kata yarji'un ya. La'allahum yarji'un atau apa itu saya lupa ya. Ustaz, Masdarnya bagaimana? kalau tertukar baris tu macam tu Ustaz. Yarji'u, zihabun, zahabun tadi tu mana dia lagi tu Ustaz? Lain-lain. Eh, Kalau Mana dia? zahabun, yang betul zahabun, tidak ada Zahbun. zihabun. Zihabun tidak ada. Yang digunakan Oh, adalah zahabun. memang tak ada makna lah. Tak ada, Zihabun. tak digunakan. Jadi kalau kita mau cakap masdar dari zahaba, maka gunakan kata Zahab. zahabun. Hanya Zahabun. panjang, zanya fathah. Macam Begitu. selalu dengar je zihab, Nah, itu perlu zihabun. perlu kita perbaiki. Mm-mm. Zahabun. Macam yarji'u ni, uh, yarja'u. Nah, Bapak Ibu coba ingat di Al-Quran surat apa saya lupa. Ada ayat yang berbunyi gini. Wa inna ala dhahabim bihi laqadiruna. Ada tidak? Kalau saya salah ayat secara persisnya tolong perbaiki, tolong ingatkan. Tetapi ada ungkapan ayat begini. Wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Wa ini atau ada wawu atau tidak saya lupa ya. Wa inna atau inna ala dhahabim bihi laqadiruna. Barangkali ada mencari ayat dalam mushaf ya. Contohnya, Laqadirun. Wa inna ala dzabin bi laqadirun. Sesungguhnya kami berkuasa untuk menghilangkannya. Ala dzahabin, bukan ala dzihabin. Ala dzahabin. Anda sudah temukan ayat apa surat berapa? Ada yang sudah oh, temukan ayat berapa surat apa? Belum.
Baik, tak apa. Kita lanjutkan. Roja yarji'u masdarnya rujuk. Rujuk. Rujun. Orang yang bercerai talak itu punya kesempatan untuk kembali. Nah, istilah dalam fikih disebut dengan rujuk, kembali. Ada juga roj'un. Rujun. Roj'un. Was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'a. Ada kan? Hmm. Berat at-tariq ya. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Terus innahu ala raj'ihi laqadir. Terus Yau- Yaumal lak yauma yau tublas sarair. Terus teringat Ustaz. begitu was sama idatir raj'i wal ardi datis sad'i innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaidan wa kidu Waki kaida famahhilil kafirina amhilhum Urwaidah. baika. Waidah. Nah, roj'un di situ was sama idzatir roji di situ diterjemahkannya demi langit yang memiliki air hujan ya. Roj'un diterjemahkan sebagai air hujan. Kenapa air hujan itu disebut dengan roj'un? Karena air hujan itu dari laut diserap oleh matahari, dihimpun dalam awan. Ketika awan sudah semakin berat, hitam, turun ke bumi. Setelah itu air itu turun mengalir ke sungai sampai ke laut. Dari laut naik lagi, diserap oleh matahari, ditarik, menggumpal dalam awan, mendung, turun lagi. Begitu saja seterusnya. Air hujan itu adalah air yang diserap dari laut, naik, turun, naik lagi, turun lagi. Pulang, ulang alik. Makanya arrojum. Air hujan disebut dengan arrojum sebab hujan itu prosesnya itu ulang alik, bolak-balik. Air yang bolak-balik. Oke, kita lanjutkan. Ustaz, maaf. Ya, Yang Ibu Ida bagaimana? yang wa inna ala zahabi ini kan. Surah Ya. Al-Mu'minun ayat 18. Nah, surat Al-Mu'minun ayat 18. Alhamdulillah. Makasih Ibu Ida. Ayat 18 ya. Alhamdulillah. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin. Oh, itu dhahabun emas ya. Au ja'amahu malaki. Makasih Bu Umiman. Kalau itu berarti ada di Al-Quran surat yang lain ayat yang berbeda tentang zahabun artinya emas, sedangkan zahabin artinya pergi. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 18. Makasih Bida. Baik, berikutnya rohala. Roh, Ya, rohana. ya, halu. Kalau huruf ain punya terbuat dari huruf halqi ya, huruf halak biasanya fathah, ya halu, yanharu, yadhabu Ini, ya, rohana. dan sebagainya. Rohana maknanya apa, Ustaz? Rohala itu pergi, berangkat, Berangkat. berangkat. Rihlatun Oh, masdar rehla. Hmm. rihlah ilmiah, keberangkatan ilmiah atau kepergian ilmiah. Apa ya? Bahasa Inggrisnya itu apa? Departure ya. Bagaimana pronunciation pronunciation-nya nih? Departure. Dibaca. Betul ya? Dibaca. Departure. Betul. Departure. Ya, rihlatun. Oke, cukup. Berikutnya halaman yang lain. Rokaat. Yarku'u. Yarka'u. Yarka'u. Rokaya Yarka. Ka'u. yarka'u. Warka'u ma'ar raki'in. Rokain. Roka'a yarka'u irka' la tarka. Ya. Masdarnya ruku'un, Ruku'un. Ruku'un. ruku'un dan rokatun.
rakaat ini. Ya. Rakaat. Usalli fardhu subhi rakaataini. Usalli fardhu maghribi thalatha rakaatin. Usalli fardhu isya'i arba'a rakaatin. Tuh rakaatin itu jamak dari rakaatun. Kapnya sukun pada saat mufrad rakaatun, tapi pada saat jamak huruf kafnya menjadi fathah. Rakaatun, rakaatani, rakaatun. Mufradnya rakaatun. Masdar juga. Nah, tapi kalau rakaatun ini bendanya ya, ruku sebagai sebuah benda. Sedangkan rukun ini ruku sebagai aktivitas, activity. Makanya Ustaz, ruku ini kalau rokiun itu apa, Ustaz? bagaimana Ibu? Rokiun. Rokun isim fa'il. Orang yang rukuk. Rokun isim fa'il. Hmm, Orang orang yang rukuk. ruku. Warka'u ma'ar raki'in dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Kalau orang yang merokok, Ustaz? Ya itu canda ya. Tak Kalau di betul, Indonesia, Ustaz. Kita sebut rokiun orang yang rukuk. Kalau orang yang merokok, yang tak panggil apa? bahasa Arabnya, Ha, ya bahasa Arabnya orang yang aku tuh mudahin ya. oh mudahkin. Dari kata dukhon, Ha, ha. dakhona yudakhinu, tadkhinun. Dari Asap kata lah Ustaz. dari kata dukhon, dukhon itu asap, Dia Hmm. mamnu' smoke ya, mamnu' smoke. mamnu' Kalau tadkhin. ha, Smoke itu bahasa Arabnya dakhona, membuat asap. mudahkin. Nah, orang yang merokok, smoker kan? Ha, smoker. Nah, bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya mudakhin, orang yang membuat asap, mudakhin. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian semua bersama orang-orang yang ruku. Nah, ayat ini sekaligus merupakan penggambaran bahwa di situ kita dianjurkan untuk sholat berjamaah ya. Jadi kalau ada yang bertanya apa dalil sholat berjamaah, sholat fardu secara berjamaah, apa dalil dalam Al-Qur'annya? Ya, di antara dalilnya adalah irka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Jadi rukunya bersama-sama. Berarti kalau gitu satu orang apa banyak orang? Ramai. Ramai. Kalau sholat dilakukan bersama-sama ramai, itu berjamaah atau sendirian? Berjemaah. Berjamaah. Jadi di antara dalil sholat berjamaah dalam Al-Quran adalah ayat irka'u ma'ar raki'in. Ar-raki'ah. Oke. Ustaz, itu rokaatun jadi maknanya benda. Bukan maksudnya, bukan. Bukan benda. Maksudnya eh, rakaat gitu ya. Oh, rakaat. Rakaat. Nah, Rakaat. rakaat ini kan sebagai kata benda maksud saya. Ah, ya, okey. Kalau rukun itu activity. Jadi Oh, rakaat. eh, ruku, rukun itu artinya ruku sebagai aktivitas, sebagaimana Ya. di atas. Sedangkan rokaatun artinya rokaat sebagai benda maksudnya. Hmm. Jadi Ya, saya tulis makasih. kata benda maksudnya itu ya. Kalau solat witir kita sebut satu rakaat kan sebut rakaatan, Ustaz. Macam Kenapa Ibu? gantung ya. Kenapa Ibu? Mama? Kalau solat witir kita untuk satu rakaat kita tak guna kalimah rakaatan ini, kita guna kalimah rakaatan kan? Kan ni ke? Oke. Ibu, sholatul witri apa artinya? Ganjil. Sholat ganjil. Angka ganjil itu berapa? 1, 3, 1, 5, 3, 5, 5, 7, 9, nah, 11, 13, dan seterusnya kan? ya, Kalau dua, ganjil atau genap. genap? Genap. Nah, kalau sholat Genap. witir berarti sholatnya ganjil. Ya, Berarti kalau sholat witir bukan rakaat ini. iyalah. Dalam surat Al-Fajr ada ayat yang berbunyi begini. Wal fajri walayalin ashar. Terus? wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watar. Wait, Wasyaf'i wal watar atau wal witer ya.
Dalam qiraat kita bacanya wal water ya. Hmm. Wasyaf iwal water. Apa artinya wasyaf iwal watri? Nah, wasyafi demi bilangan genap, wal watri demi bilangan ganjil. Ganjil. Jadi kalau genap itu syafa. Kalau ganjil itu witer atau water. Hmm. Nanti kata syaf'un muncul kata syafa'atun. Apa artinya syafaat? Pertolongan. Dapat pertolongan. Pertolongan dari Rasulullah untuk orang yang beriman nanti di akhirat kan. Ya. Nah, Syafaat. pertolongannya bagaimana? Ya, menggenapkan. Wasyaf'i kan artinya demi bilangan genap. Ya. Jadi syaf'un itu penggenapan, menggenapkan. Yang kurang-kurang digenapkan. Jadi menggenapkan itu bukan bukan zero, bukan kosong. M- eh, ini ada gelas, cup, ada air. Airnya sepertiga, tulus sepertiga. Air ini banyak atau sedikit? Oke, Sedikit. Sedikit. Nah, sudah ada airnya belum? ada. Ya. Nah, Sudah. lalu agar kita memiliki gelas yang penuh dengan air, apa yang kita lakukan? Tambah Tambah lagi. Kita isi untuk menggenapkan air ini sehingga penuh. Sampai sini yes, kan? Pak. Hmm. Nah, jadi syafaat itu fungsinya menggenapkan, bukan mengisi dari nol. Kalau misalnya ini ada cup, ada gelas, tidak ada air, itu bukan menggenapkan, tetapi mengisi dari awal. Nah, konsep syafaat itu adalah menggenapkan, Menambah. yang menambah, yang Hmm. kurang-kurang. Sehingga untuk mendapatkan syafaat itu, seseorang harus memiliki modal dasar agar nanti bisa mendapatkan tambahan berupa bantuan. Sebagaimana kita hendak apa tuh hendak memanjat pohon, memanjat pokok, kita memanjat dulu semampu kita. Ketika kita sudah sampai di posisi di titik yang terakhir yang kita sanggup, maka kita bisa minta bantuan, tolong ambilkan apa tuh kelapa di atas misalnya. Itu tinggal menggenapkan. Tetapi kalau dari nol itu konsepnya bukan konsep menambahkan, tetapi minta tolong dari nol begitu ya. Nah, jadi kembali kepada syafaatun itu masdar dari syafaat dan sama juga dengan syafun. Syafun artinya genap, watrun atau witrun artinya Ganjil. Isi. ganjil. Nah, dalam istilah fikih, Bapak Ibu, ini kan demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Ini secara matematika, secara math ya, math dalam ilmu math itu kan bilangan ada dua ya, ada genap, ada ganjil kan? Iya. Ada tidak di antara keduanya? Tak ada Hmm. ya. Bilangan itu dua kan, genap dan ganjil kan? Iya, betul. Iya. Nah, Allah bersumpah dengan bilangan genap dan bilangan ganjil. Dan kita dalam kehidupan manusia ini mengenal dua angka ini, dua bilangan. 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu adalah ganjil, 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 bilangan ganjil. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya itu adalah bilangan-bilangan genap. Nah, ini juga sekaligus juga bermakna, selain bermakna bilangan, juga berkaitan dengan sholat. Sholat itu ada yang syafa, ada juga yang witer, begitu. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin asyar, demi malam yang 10. Wal laili idza yasr. Terus, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Jadi hijr. Wasyafi wal watri tadi serupa ya. Wal fajri walayalin asyar. Terus, wasyaf'i wal watr. Dan seterusnya gitu ya. Itu masuk bagian dari sumpah dalam surat Al-Fajr. Sudah. Sekarang nomor berapa? 14.
14. 14. Oke, makasih Bu. Sataro. Mudorenya bagaimana? Ustaz, Yes, dengar? turu. Yes? Yes, turu. Yasturu, Ustaz. betul. Masdarnya Ustur. satrun. Hah? Sat, Oh, Masdar. Masdarnya satrun. Ada juga sutrotun. Sutrotun. Kalau sutrotun artinya apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu jaket, apa jas, kut. Kalau satrun itu menutupi. Masdar sorry. Satrun. Satrul aurati menutup aurat. Kalau sutrotun itu tutup. Nah, dalam bahasa mufradatnya sutrotun itu kut ya. Apa tuh? Apa ya? Jas ya, bahasa Indonesia itu jas. Baik, berikutnya lagi. Sajadah. Yes, judo. yes, you do. Nah, sudah apa Dah ya? tasjud. Sajadah yasjudu. Masdarnya siapa yang tahu? Sujudun. Sujud. Judun. Sujudun. Sujudus sahwi. Sujud syahwi. Sujudus sahwi. Atau lagi, ada lagi nanti. Sujud as-sajdah ya. Sujud sajadah. Ya, ini juga masdar. Sajidatun. Nah, tapi kalau sujudun ini masdarnya masdar sorry, bermakna aktivitas. Sedangkan sajidatun bermakna sujud sebagai benda. Suratus sajidah, surat sujud. Ayat sajidah ada berapa dalam Al-Quran? Ah, 15 tempat, Ustaz. 15, ya 15 tempat. Khamsata asyara mahallan, 15 tempat ya. Ayat sajidah. Baik, kita lanjutkan. Samaha. Samaha, samaha. Yes, Mas'u. mahu. Mahu, Sama Ustaz. yasmahu. Yes, Yes, mahu. mahu. La tasma'. Ismah la tasma, betul. Masdarnya apa? Sama hatun. Samahatun. Wazan fa'alatun. Apa artinya sama yasmahu? Hmm. Mendengar. Lapang dada ya. Ya, lapang dada. Berkenan ya Ustaz. Berkenan boleh, berkenan. Jadi dadanya lapang, sehingga berkenan untuk melihat perbedaan orang. Kalau kita punya pendapat, orang punya pendapat, nah kalau kita dadanya berkenan, lapang dada, maka kita berkenan dengan perbedaan orang. Kita tidak memaksakan orang seperti yang kita inginkan. Atau dalam istilah Pandangan, yang lain, sama itu pandangan toleran ya. positif. Bagaimana? Positif Ustaz, dia positif. Bagaimana? Pandangan positif. Bukan Posesif. lapang dada. Positif lah. Oh, positif, oke. Ah, Positif ya, positif betul. Positif ya terhadap perbedaan, terhadap orang lain. Itu samaha. Sehingga ada sebuah hadis yang mengatakan gini. sama hanya sama. Sama. Afdolul iman. Ada hadis Nabi ya, yang saya ingat nih. Afdolul iman, Iman as-sabru was-samahatu. sama. Was-samahatu. Apa tuh artinya? Afdolul iman, as-sabru was-samahatu. Apa tuh artinya? Iman yang paling utama adalah bersabar dan berlapang dada atau berkenan. Maksudnya apa? Ya hatinya sabar, menahan diri, menahan, mengendalikan diri. Sama hatu berkenan, lapang. Maksudnya lapang itu apa? Jadi dadanya selesai, tidak punya persoalan dengan yang lain. Misalnya, kalau kita misalnya dihina orang, kita kalau menerapkan hadis ini nih, kita bersabar menerima celaan atau hinaan dari orang lain. Nah, tetapi kalau kita hanya bersabar,
menahan kemarahan, mungkin kita belum utama, kita belum dapatkan kebaikan secara sempurna. Nah, setelah bersabar, yang kita harus lakukan adalah yang kedua, yaitu as-samahatu. Dadanya lapang, dihina, biarin, dicela, biarin, tak apa. Jadi tidak merasa tidak merasa susah dengan hinaan begitu. Dihina, dipuji, biasa, dicela, biasa begitu. Dadanya lapang. Makanya afdolul iman ada dua, yaitu as-sabru was-samahatu. Sabar dan juga lapang. Tidak merasa dadanya tidak merasa terpengaruh. Nah, tapi ini tentu saja sulit ya. Tentu saja ini sulit. Tetapi ini bisa menjadi motivasi untuk kita mengukur diri. Kalau kita ingin dapatkan keimanan yang utama, yang paling utama, maka kita bisa menerapkan ini. As-sabru was-samahatu. Tips dari Rasulullah ya, dari hadis ini. Tips eh, apa? Tips untuk pengembangan diri mungkin. Self improvement ya. As-sabru was-samahatu. Bersabar dan berlapang dada atau berkenan, hatinya tidak merasa susah oleh sesuatu yang datang kepada kita. Ustaz, Begitu. Bagaimana Pak Cita? kalau ada apa orang yang alim tu disebut sahibus samaha tu apa Ustaz? Oh, orang alim. Mungkin Pak Haji pernah dengar ya, Ya, Swahibus Samaha gitu ya. ya, ya. Swahibus Samaha. Ini pujian Pak Haji ya. Swahibus Samaha. Nah, sohibu artinya asalnya sohibu itu teman. Tapi sebagaimana ungkapan sohibul bait artinya apa? Pemilik rumah kan? Sohibun itu arti awalnya adalah teman. Tetapi kata sohibun ketika dirangkai dengan kata tertentu, maknanya bisa menjadi pemilik. Maka sohibul baiti artinya pemilik rumah. The owner of house gitu ya. Atau sohibul hajat, pemilik hajat gitu kan. Sohibul hajat. Ada ungkapan begini, pemilik kebutuhan. Nah, lalu sohibul sama hati. Di sini sohibu artinya pemilik. As-samaha artinya apa? Kelapangan, keluasan. Sohibus samahah. Nah, ini ungkapan ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang memiliki keutamaan. Keutamaannya bisa dalam bidang kekuasaan, politik ya, atau juga bidang keilmuan. Orang yang Ustaz, memiliki keutamaan di bidang keilmuan bisa disebut dengan swahibus samaha. Orang Ustaz, memiliki sebentar, orang yang memiliki keutamaan di bidang kekuasaan juga swahibus samaha. Jadi ini maknanya tidak tunggal, bisa kemana saja. Bagaimana Ibu Umimah? Ibu sabar ya Ustaz. Maaf, Ibu Biasanya Sabari ya, mohon maaf. biasanya terdengar dalam tilawah Al-Quran. Nanti dengar yang yang tukang cakap tu selalu saya terdengar gitulah. Sahibus samaha. Ya itu. Artinya orang yang memiliki kelapangan, keluasan. Itu kalau orang Indonesia tuh menyebutnya ini, yang mulia atau yang terhormat, yang mulia Bapak siapa? Bapak Presiden misalnya, yang mulia Bapak Presiden, Dalam ucapan lah, dalam ucapan. yang untuk apa? Untuk menyebut keutamaan orang yang kita panggil, atau yang mulia Tuan Guru siapa begitu. Bahasa Indonesia begitu. Bahasa Melayu Jadi bagaimana? saya Atau yang di Pertuan Agung begitu ya? Hmm. Beda. Tapi di sini banyak ditujukan pada Tuan Mufti lah. Ya, orang-orang yang dimuliakan lah. Sahibus Samaha itu untuk orang-orang yang dimuliakan. Lihat, Sahibus Samaha, misalnya Syekh siapa begitu. Kalau di Malaysia saya selalu dengar sahibus samahah ini diberi kepada mufti Ustaz-ustaz. Ustaz. Maksud saya mesti bukti. Ya, ya tak masalah.
pokoknya orang yang memiliki keutamaan. Kita boleh cakap sahibus samaha. Kalau yang Atau saya ada lagi sahibul fadilah. Ada lagi sahibul fadilah. Itu pada apa? Menteri-menteri pula Ustaz. Enggaknya. Bagaimana Saibul. Ibu? Untuk menteri-menteri. Ini selalunya macam kadi-kadi, Saya sahibu ni samaha. Al-Fadil, siapa tak Ustaz? Al-Fadil. Fadil, Ustaz. Dia Ya. kata. Kan? Al-fadilah itu artinya keutamaan. Kalau mungkin kita dengan samahat al-fadil itu artinya ini sim fa'il ya. Al-fadil artinya orang yang utama. Al-fadil, al-ustad, misalnya al-fadil, al-syekh, al-fadil, al-qadi, misalnya siapa begitu. Al-fadil dari kata fadula artinya orang yang mulia. Kalau fadilah itu dari sisi sigot, ini meskipun seperti sigot isim fa'il tapi mananya masdar. Fadilah artinya keutamaan. So, jadi Nah, Al-Fadil sama Sahibu sama gitu lebih kurang sama maknanya. ya kurang lebih seperti itu. Hanya saja mungkin penggunaannya tergantung di kawasan masing-masing ya. Tapi intinya Sohibul Samah dan Sohibul Fadilah ditujukan untuk orang yang dihormati atau dimuliakan. Ya. Begitu. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Kan Ustaz, yang saya pernah dengar kalau yang kat sinilah yang saya pernah dengar selalunya kepada mufti dipanggil as-sahibus sahmaha ataupun mantan mufti yang ni jarang digunakan Allah. Kalau Di di situ. Malaysia, kalau kalimah sahibus samaha tu dia guna untuk mufti aja Ustaz. Kalau orang Oh, biasa iya. dia tak guna sahibus samaha. Oh gitu. Dia Ya, cara Hmm. agama. Patutnya ya. macam-macam pada peguam-peguam boleh juga kan. Peguam ke menteri-menteri ke. Kalau nak ikut lah. Ya. Ya, Sebab Keutamaan kalau mufti tu di Malaysia ni orang yang tertinggi bahagian agama Ustaz. agama. Yang iya. Jadi secara sosiologis, secara sosiologis bisa jadi penggunaannya berbeza untuk setiap kawasan. Misalkan kawasan Malaysia, Singapura, atau mungkin Indonesia, atau mungkin di kawasan negeri Arabia. Dari segi sosiologi, ya, secara kebudayaan. Tetapi dari segi makna, bahasa, ya ini, swahibu artinya pemilik, as-samaha artinya keluasan atau kelapangan. Nah, fadilah artinya keutamaan. Itu dari segi bahasanya. Sedangkan dari sisi penggunaannya itu seperti yang tadi saya sampaikan tergantung sosiologi di mana istilah ini digunakan. Begitu. Kepada mudir Mungkin juga. corak mungkin corak agama digunakan bahasa Arab Ustaz. Iya, Ugamawan dipanggil digunakan bahasa Arab, diadreskan dengan bahasa Arab. iya betul. Ya makanya gunakan istilah-istilah tertentu ya seperti sohibul Ya. fadilah atau sohibul samah. Hmm. Iya. Oke, cukup ya kita lanjutkan. Baik. Nomor berapa sekarang? 17. 17. Oke. Nomor 17. Saroko. Yasriku. Yasriqu. ya seribu. Masdarnya bagaimana? Sarikotu. Rikutu. Sariko. Fa'ilatun. Wazannya fa'ilatun. Sarikotu ini si masdar. Rokok mencuri Saroko ya Ustaz. yasriku sarikotun. Pencurian. Rokok mencuri. Pencuri. Ya, pencurian. Apa? Kegiatan mencuri ya. Berikutnya syatama. Syatama itu apa? Mencela ya. Syatama Yashtumu. ya? Yashtumu. Yes. Semua. Yastumu. Syatmun. Fa'lun. Wazan fa'lun. 19. Tomasa. Yatmisu. Tomasa misu. Bagus. Nah, masdarnya apa ini? Saya Tomsu. cek dulu ya. Tomasa. Yang mudah sih Thomson, tapi coba cek dulu. Mungkin ada yang lain. Thomas
Sayat Misu. Nah, di sini Thomas Sayat Misu, Thomsun dan Tumusun. Thomsun boleh. Thomsun. Bukan Tom and Jerry, tapi Thomsun ya. Atau Tumusun. Tumusun. Apa artinya Thomas Sayat Misu? Artinya menghapus ya. Menghapus. Maha. Thomas Sayat Misu menghapus. Lalu Zoharo. Sama dengan masahat, Ustaz. Ya, Masaha. Masaha atau Maha. Masaha boleh, Maha juga boleh. Lalu berikutnya kata Zoharo. Ya, Ya, Yadhkuru. ya, ya, Yadharu. haru. Ha kan huruf halqi. ya, Haru. itu. Yadharu. Yadharu, Zoharo yadharu. Masdarnya boleh zuhurun. Boleh zohrun. Boleh zuhrun. Apa tuh artinya? Ini beda-beda loh. Zahara Zuhur jelas. artinya kemunculan. Zahara. Zuhurul Mahdi, kemunculan Imam Mahdi. Zuhurul Mahdi, Zuhurul Imamil Mahdi, kemunculan Imam Mahdi. Muncul. Ini masdar sorry nih. Zuhurnya bermana masdarnya masdar sorry. Zuhurun ada masdar sorry bermana aktivitas, activity, kemunculan. Lalu kalau zuhrun ini apa? Back ya. Punggung. Hah? Punggung bagian belakang kita. Belakang. Apa? Punggung ya. Bukan punggung, Tak, Ustaz. Ustaz. Punggung kat bawah. Belakang shoulder. Oh, Belakang tekuk shoulder. Ini nih. Kuat. Likat, Bagian Belakang, likat, belakang. belakang tubuh Likat. kita ini apa namanya? Likat. likat. Likat, Ustaz. Belikat. Nah, Bagian Beli. belakang lah. Ini semuanya. Bagian Ya. belakang badan. Bagian belakang. Dari atas ke bawah ini. Dohrun. Sampai bawah. Belakang lah. Sampai belakang perut. Tapi Kalau bukan bahasa, bagian kalau bahasa belakang. kita bentuknya punggung. punggung, bukan Ustaz. Oh, Punggung bukan ya? Maksudnya bukan. bagian Punggung belakang. bawah lagi. Bagian belakang. Punggung dari bawah pusat, Ustaz. Bagaimana Ibu? Dari bawah pusat. Yang di belakang dari bawah pusat. Pusat ke bawah. Apa itu? Punggung. Punggung. Yang tempat kita buat duduk. Iya, iya, iya. Itu pinggang kali Ibu. Bukan, pinggang yang ditaruh keluarnya itu pinggang, Oke, Ustaz. oke, sebentar. Yang saya maksud dohrun itu ini bagian belakang tubuh kita nih dari leher sampai ke apa? Belakang perut itu apa tuh namanya tuh? Kita panggil belakang aja, Ustaz. Apa? Tak ada. Back aja, back ya? Buttocks. Buttocks. Bukan, batok tu punggung. Punggung. Pokoknya bagian belakang tubuh lah. Batok tempat kita buat duduk tu. Yelah tu buttocks. Yalah, bukan. Zuhur bukan itu. Kan? Bagian belakang Bagian tubuh belakang lah. badan lah Ustaz, senang. Dekat dari Bagian badan belakang tuh. Ya. Dohrun. Hmm. Istilahnya mungkin berbeda-beda. Tapi maksudnya ini bagian belakang tubuh kita ya ke bawah. Dari punggung ke bawah ini. Dohrun. Kita panggil badan, Pak. Badan belakang. Badan belakang. Badan belakang ya. Badan belakang ya gitu. Dohrun. Belakang Badan badan. belakang. Itu terbalik tu belakang badan. Belakang badan. Kalau depan, kalau depan dada, Ustaz. Depan dada. Kalau belakang badan belakang ya. Belakang badan. Iya, baik. Terus zuhrun. Kalau zuhur waktu zuhur. Zuhrun ini waktu zuhur, masa zuhur ya. Usolli fardhu zuhri. Waktu zuhur. Jadi kalau kita niat sholat, usolli fardhu zuhri. Bukan usolli fardhu zuhri. Fardhu zuhri nanti tubuh belakang, badan belakang. Belakang badan. Belakang badan.
Oke, baik. Kita lanjutkan. Nomor 21, Gofaro. Asik juga ya belajar masdar ya. Gofaro Tapi yang susah biru. nak guna. Ya, Mufrad. Ya, ya, firu. gufron boleh. Atau magfiratun juga boleh. Gufronun atau magfiratun. Magfirah atau gufran. Gufranaka Allahumma. Gufranak. Alhamdulillahilladzi azhaba anna Ini dan al-adha wa afani. Lalu gofala. Gofala, gofala apa tuh artinya? Mengampuni ya. ya, Gofala ya ya, fulu. fulu. Masdarnya goflatun. Goflatun. Artinya lalai ya. Bahasa Melayu sama lalai Lalai, lalai. Sama. sama. Lengah, lengah. Lengah Lengah atau lah. lengah? Lengah lain Ustaz. Lengah lambat. Ingat sama Ustaz. Lengah tu lambat. Lalai Lalai ni cuai, cuai, cuai. Ya, Cuai. ya. cuai. Soalnya berbeda ya. Ya maksudnya apa lalai itu orang yang lupa dari sesuatu lah. Tidak memperhatikan lalai. Cuai lah Ustaz sama. Ya sama. Cuai, sama-sama. Apa cuai? Cuai. Cuai. Hmm, betul. Cuai. Cuai. Sama. Lalai pun boleh Ustaz. CUAI cuai. Cuai, cuai. Artinya lalai Cuai. gitu ya. Cuai bahasa Melayu ya? Ya. Cuai. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia kan sama Ustaz. Cuai. Cuai. Cuai saya tak dengar di bahasa Indonesia ada cuai. Oh, Cuai tu macam orang leka je Ustaz. Dia leka je. Cuai. Dia tak. Lalai lah sama lah. Ha. Dia tak ambil berat. Apa ya? Ignore ya. Dia tak fokus Ustaz. Cuai. Oke, cuai lalai. Oke, baik. Berikutnya golaba tadi sudah. Golaba tadi sudah. Fathah juga sudah. Kita lanjutkan ke halaman 29, halaman 30. Oke, berikutnya Kodaro. ya Ya, kuduru. biru. Nah ini boleh yak dulu, boleh yak dulu nih. Masdarnya boleh kodrun, boleh kudrotun. Kodrun misalkan Lailatul Qadri, al-qadha wal qadar wal qadri, qadha dan qadar. Nah, sedangkan kudrotun ini salah satu sifat Allah yang wajib kan. Kalau kita belajar ilmu kalam, ada ungkapan bunyi begini. Salah satu sifat Allah yang wajib, wujud kidam bako. Mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, Udah. kudrat, Iroda. iradah. Iradat. Kudrah iradah. Ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Gitu kan? Oke, berikutnya lagi 24. Kok ada? Ya, kok ngudu. Apa artinya kok ada? Duduk. 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 Makan. Makan. Duduk lah. Ya. Bahasa masdarnya ku'ud. Oh. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman Wa qu'udan. wa qu'udan wa ala junubihim. Oke, kok ada untuk ku'ud. Nah, kalau mak'ad ini isim makan ya, tempat duduk. Tapi masdar mini juga mak'adun juga boleh. Berikutnya nomor 25. Kataba sudah nafakho. Dapat. Nafakho yang Yanfukhu. yanfuhu. Nafakha yanfuhu. Coba Bapak Ibu ingat. Kata yanfuhu di Al-Quran seperti apa bunyinya tuh?
Bahasa Arabnya, maaf, masdarnya itu nafkhun atau nafkhotun? Nafkhun Anfuhun. atau nafkhotun? Nafkhun, kalau nafkhotun berarti eh, satu kali. Nafkhotun satu tiupan. Nafkhun atau nafkhotun. Wa idza nufikha fis suri, apabila ditiup di dalam sangkakala, trompet. Atau ada lagi ayat yang berbunyi tentang penciptaan manusia ketika sudah ditiupkan ruh sebagian ruh Allah dalam dirinya. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan manusia yahu wa nafakhtu fihi min ruhi dan telah aku tiupkan di dalamnya sebagian dari ruhku faq'u lahu sajidin, maka bersungkurlah sujud kepadanya. Dari kata nafakha ya. Nafkhun, nafkhotun masdarnya. Nomor 26. Nahaba. Yanhabu. Yanhabu, yanhabu. Yanhabu. Yanhabu ada H kan? Huruf halqi. Nahaba Nahaba yanhabu. yanhabu. Masdarnya bagaimana? Ya sebetulnya boleh nahabunya, tapi saya akan cek. Nahabun. Barangkali kita bisa lihat ada perbedaan. Nahaba yanhabu. Nahaba. Nahaba. Sumpah. Nahaba masdarnya. Nah, ini ada beberapa ya. Nahaba, yanhabu, nahabun, nahabun, nahabun boleh, nahbun juga boleh. Nahabun atau nahbun. Oh iya, makasih Ibu Umiman. Beda di sur surat, surat apa ini? Ya, Ibu Umiman tadi surat apa Ibu? Surat Al-Mu'minun ya. Ya. Surat Al-Mu'minun ayat 101. Oke, makasih Ibu Umiman. Oke, kembali ke nahaba. Nah, ya, nahaba yang nahabu masdarnya ada nahabun, ada nahbun. Bahkan ada juga yang lain di sini. Hmm, nuhbatun, nuhbatun, nuhbatun. Nahaba itu apa artinya? Merampas. Merampas, merampas ya, merampas. Oke, cukup. Kita lanjutkan lagi. Apa lagi nih? Nahaba terus. Nadoro. Nah, Nadoro ini sudah populer ya. Sekarang nomor berapa? 27. 27. 27. 27. Nadoro. Yanzuru. Nadoro yang duru. Masdarnya nadurun. Sudah populer ini nadurun ya. Tak, nazrun dengan nazrotun sama tak? Ibn Azra. Sama-sama. Ya, Ibn Azra sama. Nah, kalau nadurun itu melihat. Kalau nadurotun itu satu penglihatan. Nadurah, satu penglihatan. Satu pandangan. Nadurah. Saya kalau mengingat kata nadrun dan nadratun itu teringat ini apa ya? Salawat ya. Kalau nadr itu ada begini bunyinya. Khairal bariyah, khairal bariyah, nadra ilayya.
Pernah dengar tak sholawat ini nih? Nah, Ustaz. Nah, khairal bariyah. Ini kan sekarang kita sedang berada di bulan Maulid Nabi ya, Maulid Rasul. Khairal bariyah nadra ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Ma anta illa maaf, ma anta illa kanzul atiyah. Ini kerinduan umat Muhammad, umat Nabi, kerinduan mereka kepada Rasulullah. Nah, saking mereka rindu, sebagian dari mereka ada yang bermimpi melihat Rasul, bertemu dengan Rasul. Nah, kemudian mereka berharap agar Rasulullah itu melihat memandangnya. Sehingga muncullah syair khairul bariyah. Wahai manusia yang terbaik atau wahai makhluk yang terbaik. Nadroh ilayya. Tataplah kepadaku atau lihatlah diriku. Pandanglah diriku. Ma anta illa kanzul atiyah. Engkau tidak lain adalah perbendaharaan anugerah. Atau kanzul atiyah itu kanzul itu perbendaharaan. Apa ya? Kekayaan, kekayaan. Perbendaharaan simpanan, simpanan. Atiyah itu artinya pemberian atau anugerah. Jadi ma anta illa kanzul atiyah artinya engkau tidak lain adalah simpanan anugerah begitu. Nah, kalau kata Nadhrah saya ingat syair ini khairul bariyah nadhra ilayya ma anta illa kanzul atiyah gitu ya. Ini yang pertama. Adapun kalau nadrun ini saya ingat hadis Nabi juga, bukan hadis Nabi juga. Kalau yang di atas ini kan syair sholawat, kalau yang bawah ini hadis Nabi. Nadrul waladi liwalidayhi hubban lahuma ibadatun. Ya, nadrul waladi tuh. Nadrul waladi, nadrul isim masdar, masdarnya masdar sorry. Sedangkan kalau nadroh itu bukan masdar sorry, tapi masdar benda, pandangan, pandangannya. Tapi di sini Pak nadroh ilayah itu artinya satu pandangan ya. Jadi tataplah aku dengan satu pandangan saja. Nah, kalau nadrun itu masdar sorry dari nadoro. Nadrul waladi liwalidayhi hubban lahuma ibadatun. Pandangan seorang anak kepada kedua orang tuanya, hubban lahuma karena kecintaan kepada keduanya, ibadatun adalah ibadah begitu ya. Ini selalu saya ikatkan atau ingatkan, kaitkan dengan hadis atau solawat atau doa atau ayat Al-Quran untuk mengikat pemahaman kita dan ingatan kita agar lebih mudah atau agar lebih lama tersimpan dalam memori kita. Karena kita sudah menghafal sebagian teks-teks berbahasa Arab, baik dari Al-Quran maupun hadis atau doa atau sholawat atau syair-syair bahasa Arab. Begitu. Nah, sampai di sini dulu rupanya untuk bagian dua ini harus dua pertemuan ya. Belum kita bahas lagi yang huruf pertamanya wawu. Ini baru huruf-huruf yang lain bukan wawu ya. Oke, sampai di sini dulu barangkali. Adakah soalan? Ada ya? Ustaz, itu yang nazrun dari maknanya pandangan ya Ustaz ya? Pandangan. Ya, okey. Pandangan atau penglihatan. Penglihatan. Tetapi dalam syair yang tadi, nadhurun itu maknanya eh, tataplah ilayya. Tataplah aku. Berarti bermakna aktivitas juga itu. Jadi nadhur, Nazaratun, nazaratun semata. nadhuratun kacamata betul. Glasses. Kalau Glasses. nadhuratun itu kacamata. Sebentar, saya tulis dulu ayang-ayang ya.
Ya, baik. Nak sikit ni kan, tahu kan. Kenapa, Ibu? Oke. Nadro khairul bariyah nadro ilayya. Ini artinya satu tatapan, satu pandangan, satu penglihatan. Tetapi dalam syair ini maknanya adalah bermakna amar ya. Wahai manusia terbaik, tataplah aku. Nadro itu maknanya tataplah atau pandanglah atau lihatlah atau tengoklah. Sehingga nadro di sini isi masdar bermakna amar, fil amar. Isim masdar tapi bermakna amar. Berarti bermakna aktivitas juga ya. Nah ini ada yang semakin berkembang ya. Ada fil amar, maaf, ada isim masdar bermakna amar. Ada isim masdar bermakna amar. Nanti ada isim masdar bermakna maf'ul. Ada isim fa'il bermakna maf'ul. Ya itulah bahasa Arab ya. Semakin panjang, semakin melebar. Sedangkan nadrun maknanya ini melihat. Ini masdar sorry biasanya gunakan kata nadrun. Begitu. Begitu Ibu Munawwarah ya? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Bagaimana Ibu? Mohon maaf Ibu Mimah sudah saving Ibu? Mohon maaf. Sudah, alhamdulillah, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah rabbil alamin. Cukup asik, menarik bahasan kita tentang mengubah fiil ke isim masdar dari wazan 2, rukun 1 wazan 2 ini. Semoga meskipun kita tidak selalu hafal semuanya, tetapi dengan kita mendeskripsikan semuanya bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa mengingatnya sebagian besar atau memudahkan kita untuk menghafal dan mengingat lebih banyak. Begitu. Baik, ayol ikhwan al akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, syukran lakum jazilan. Akhirul aqul lakum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat malam. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat.
Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.